النشور أصبحنا وأصبح الملك لله والعظمة والسلطان لله والعزة والقدرة لله رب العالمين. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك أن تبعثنا في هذا اليوم إلى كل خير، وأعوذ بك أن أجرح فيه سوءا أو أجره إلى مسلم أو يجره أحد إلينا. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة وعلى من مشيخنا سيدنا وعلى من وآباؤنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعلى من أستاذ إمام الحبر القدوس مولانا الحبيب عبد القادر بن أحمد بالفقيه، وعلى من أستاذ محافظ مصير الكتب أبي عبد القادر الفقيه، وعلى من شيخنا الإمام القطب الغوث عبد بكر محمد بن عمر السقاه، وعلى من مؤسس هذا المجلس المبارك، وعلى من مؤسس هذا المسجد المبارك سابقهم ولاحقهم، وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، أن الله يغفر لهم ويرحمهم إلى درجات في الجنة، أن الله يعيد علينا ونهدنا من بركاتهم أسرارهم وأنوارهم وعلوم فاتهم وسكنات في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين. قال ta'awu sapa al-muallifu para masyayikh ingkang ngarang kitab At-Targhib wa Tarhib rahimahum, mugi-mugi ngrahmati dhateng para muallif sapa Allah Gusti Allah, wa nafa'ana lan mugi-mugi paring kemanfaatan sapa Allah na ing kita sedaya bihim kelawan para muallif. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. At-Targhib minal muslat bil hayawan. Saderenge wonten satu bab At-Targhib minal ghulul. Halaman 236. Nggih. At-Tarhibu minal ghulul. Mantun niku lajeng At-Tarhib minal muslah bil hayawan, larangan menyiksa binatang. Kalau sebelumnya ini masih dalam kaitan perang. At-Tarhib minal ghulul. At-Tarhibu utawi medhekaken ancaman minal ghululi saking ngumpetaken harta jarahan. Harta napa jenenge? Harta rampasan perang. Dados nggih di zaman perang, dalam situasi perang itu kan kalau umat terdahulu niku diharamaken ngambil barangnya orang kafir, orang musuh.
mengambil barangnya musuh, kendaraannya musuh, kudanya musuh dan seterusnya yang ditinggal mati oleh pemiliknya karena jadi korban perang. Tapi uhillat liyal ghanaim. Terus Kanjeng Nabi nek harta rampasan perang kangge umat Kanjeng Nabi niku halal. Sebagai bagian daripada keuntungan kemenangan. Tapi kudu sportif. Nah, sportifnya ya napa? Ya dilaporkan kepada komandan. Mboten angsal diselidikaken. Lah nek nyelidikaken terkena ancaman ini. At-tarhibu utawi medhakaken minal hululi saking ngumpetaken barang harta rampasan perang. Menyembunyikan hasil rampasan perang. Qala dawu sapa Allah Ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana linabiyyin an yaghul wa man ya'ti bima ghalla yawmal qiyamah wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawmal qiyamati thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Surat Ali Imran ayat 161. Nggih, surat Ali Imran ayat 161. Qala dawu sapa Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana linabiyyin ayyaghul." Wa ma kana lan ora ana iku linabiyyin keduwe Kanjeng Nabi apa ayyaghulla yen to ngumpetake sapa Kanjeng Nabi ing harta rampasan perang. Wa malan ora ana tidak seyogianya iku linabiyen kedue Kanjeng Nabi apa ayyaghulla yen to ngumpetaken sapa Kanjeng Nabi. Gak mungkin nek Kanjeng Nabi niku ngumpetaken harta rampasan perang. Ini penegasane Gusti Allah. Wa may yaghlul yati bima ghalla yaumal qiyamah. Wa man utawi sapaning wong iku yaghlul ngumpetaken sapa man ing jarahan yakti mongko bakal teka sapa man bima kelawan barang kang den umpetaken niku wau wala kang umpetaken sapa man yaumal qiyamati ing dina kiamat. Dan barang siapa yang melakukan penipuan apa jenenge barang siapa yang melakukan penggelapan menggelapkan menenggelamkan nyidekaken. Dan barang siapa yang menggelapkan harta rampasan perang, maka ia akan membawa harta rampasan perang itu sebagai tuntutan esok di hari kiamat. Ia akan menggendong, akan memanggul harta rampasan perang itu besok di hari kiamat. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Umat wafa mongko nuli dan tuhoni sapa kula nafsin saben-aben awa-awaan dipenuhi ma ing perkara kasabat kang lakoni sapa nafsun wa hum hali utawi kullu nafsin iku la yudlamun ora bakal den aniaya. Dan kemudian akan dipenuhi segala masing-masing manusia ini tentang apa yang ia telah perbuat. Sedikit pun mereka tidak akan diperlakukan zalim, sedikit pun tidak akan dikurangi baik kebaikannya maupun keburukannya. Itu artinya apa? Akan dipenuhi balasannya secara sempurna besok di hari kiamat.
Mangkane ojo pisan-pisan menggelapkan, memanipulasi, korupsi. Nah, ya, asal mengkorupsi harta rampasan perang. Lha niki enten sejarah. Napa kok Gusti Allah memberikan ketegasan, gak mungkin Kanjeng Nabi korupsi, gak mungkin Kanjeng Nabi menggelapkan harta rampasan perang. Gak segianya, tidak satu pun di antara para nabi dan rasul zaman dulu sampai sekarang, termasuk engkau ya Muhammad, kok masih mau menggelapkan harta rampasan perang ini? Gak mungkin. Sebab apa? Sebab orang yang menggelapkan harta rampasan perang, sing korupsi ya terhadap hasil kemenangan perang, ia akan datang memanggul harta-harta itu esok di hari kiamat sebagai tuntutan yang memberatkan. Pada hari kiamat itulah para manusia akan dipenuhi tentang segala apa yang menjadi balasan perbuatannya. Wahum la yu'lamun. Sedikit pun mereka tidak akan mendapat perlakuan yang zalim alias tidak adil. Tidak mungkin. Senada dengan firman Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Segala apa sebesar biji zarrah pun, sebesar biji jagung, biji sawi, biji beras pun, dari seluruh kebaikan yang kita lakukan tidak akan luput dari catatan. Demikian pula segala perilaku buruk, baik itu perilaku yang sudah nyata-nyata sebagai kezaliman, ya, maupun yang tidak kelihatan, maupun pencurian sing gak ditangkep, sing gak sempat ditangkep ambek penguasa, gak sempat ditangkap ambek polisi, pernah ngerampok tapi gurung ketangkep. Tidak mungkin itu semua akan berlalu begitu saja. Pasti dia akan menerima balasan kejahatan itu. Lah nek enak mergo gak ditangkep terus gak ada balasan teko Gusti Allah, lah enak lah. Nauzubillahi min dzalik. Lho, firman Allah ngeten niki enten sejarahe. Napa kok Gusti Allah sampai dawuh, ya, kok sampai dawuh bahwa Nabi, Kanjeng Nabi itu nggak mungkin melakukan manipulasi, menggelapkan. Nah, niku pada suatu peperangan, tepatnya peperangan pertama dalam Islam, yaitu perang pertama. Perang pertama yang meraih kemenangan umat Islam. Perang Badar. Perang Badar yaitu yang terjadi pada bulan Ramadan, tengah-tengah bulan Ramadan, nggih. Niku terjadi peperangan dan alhamdulillah peperangan yang tidak seimbang itu dengan pasukan yang baru saja, ya, pinten setengah tahun, tak kali tahun di Madinah, nggih, boten sampai. Lalu ditantang untuk berperang kali kufar Quraisy. Orang kafir Mekah bersekongkol, bersatu padu dari berbagai suku, meskipun sebenarnya mereka bermusuhan, mempersatukan diri dari seluruh suku-suku itu untuk yang penting saiki ngadepi Muhammad. Nah, akhirnya terjadilah sebagaimana yang telah tercatat dalam sejarah, pertemuan pasukan yang tidak seimbang, yaitu persekutuan para orang-orang kafir 1000 lebih, di atas 1000 lebih, dengan pasukan umat Islam Kanjeng Nabi Muhammad SAW hanya 313 orang. Dilala kok menang. Pun enten apa jenenge keterangane teng surat Al-Baqarah nika, bahwa Allah mengirim nggih malaikat kemampuan napa jenenge satu pasukan dari pasukan Badar niku melampaui 100 orang. Menang. Setelah menang pun harta jaran dikumpulkan. Harta jaran dikumpulkan.
nggih kuda-kuda, nggih napa jenenge baju perang dan lain sebagainya. Dadakno di antara harta rampasan perang iki ana sing rupa pakaian apik. Jenenge abaah. Nggih. Pakaian apik. Pakaian apik ditengeri kali para sahabat Kanjeng Nabi iku. Mbok ketelesut nang ndi gak ana. Dadakno tuduhan niku diarahkan kepada Kanjeng Nabi, ojo-ojo Kanjeng Nabi sing nyingitno. Ngaten. Wong jenenge menungso. Jenenge menungso. Niki sahabate Kanjeng Nabi lho. Sahabate Kanjeng Nabi yang sudah loyal, yang sudah mau diajak perang, yang sudah sehari-hari diajari Al-Qur'an oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu selesai perang Badar, ada yang diceng barang harta rampasan perangnya enek sing ditengeri kali sahabate Kanjeng Nabi kok gak ono. Lho ngono iku kerentek teng atine sahabate Kanjeng Nabi. Ojo-ojo iki Kanjeng Nabi sing nyingitno. Ha nggih. Lajeng Gusti Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat niki, ayat Ali Imran ayat 161. Sing maknane nggih. Maka nali nabiyyin ayyakhun bimakna ayyakhuna ashabahu fi ma afa Allahu alaihim min amwali a'daihim. Nggih. Gak mungkin lah. Terus Gusti Allah ya ono ayat. Kanjeng Nabi niku nggih mboten para sahabat nggih mboten ngelahiraken, tapi napa? Enggak ada kerentek ngoten mawon. Enggak ada kerentek karena itu akan mengganggu terhadap napa? Kesucian hati para sahabat. Gusti Allah ngeman teng para sahabat Kanjeng Nabi, ndang-ndang diresiki ini. Napa bibit-bibit virus, embrio-embrio yang akan menjadi penyakit dalam melanjutkan perjuangan ini. Nah, jadi memang harus sejak awal, walaupun belum terwujud sebagai sikap dan perilaku. Ketok ngene kok mboten niku mek nembe kerentek. Gusti Allah menegaskan wa maka lin nabiyyin ayyahul, enggak mungkin nabine Gusti Allah, utusane Gusti Allah niku kok menggelapkan harta rampasan perang. Karena orang yang mau menenggelapkan harta rampasan perang itu akan memanggul harta rampasan itu besok datang di hari kiamat sebagai hal yang memberatkan. Gak mungkin wis. Jadi Kanjeng Nabi wis gak mungkin. Niki selain ayat ini juga memang tegas melarang kita melakukan manipulasi, melakukan korupsi, melakukan penggelapan terhadap hak-hak kebersamaan, hak nggih termasuk nggih wong sing ngelola pengumpulan dana sosial nggih. Nah, termasuk dalam interpretasi ini. Menggelapkan, jenenge menggelapkan tidak boleh. Lebih dari itu, nah, coba kita renungkan betapa Allah Subhanahu wa taala niku ngeman sahabate Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kerenteke diberi teguran. Satu. Yang kedua, bahwa manusia ini memang bawaannya itu adalah perlu waspada. Waspada niku mboten napa-napa. Niki lho sahabate Kanjeng Nabi yang berkumpul dengan Kanjeng Nabi. Siapa sahabate Kanjeng Nabi yang tidak tahu kualitas daripada akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nggih. Wong dijak perang pun purun, mengorbankan harta, nyawa, meninggalkan keluarga, meninggalkan pekerjaan. Bukan para sahabat niku gak duwe kerjaan, mboten. Itu sudah begitu kerasnya magnetnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nek mboten banter magnete dijak perang, nggih. Nggih mengo mawon. Wong dijak ziarah angel. Nggih, pemane dijak perang. Ziarah lho wisata religi. Niku wis aras-aras. Tetapi sebagai manusia,
Sahabatnya Kanjeng Nabi itu ya punya kewaspadaan. Kewaspadaan yang lalu melahirkan praduga-praduga, firasat-firasat. Nah, itu sesuatu yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pun boleh waspada, nggih. Iki biasa sepi kampung iki, kok bolak-balik ana wong liwat gak ngarani, tapi waspada. Akhirnya nopo dikancing pagere, omahe dikancing, pagere dikancing, bukan buruk sangka, tapi kewaspadaan. Beda. Buruk sangka itu virus, tapi kewaspadaan itu perisai untuk menjaga diri kita, untuk menjaga keluarga kita, untuk menjaga harta kita. Nggih. Harus hukumnya mengunci sepeda motor, memasukkan kendaraan kita ke dalam pagar rumah kita, nah, melindungi nggih cincin kita, dele gak sembarangan dele njelo lemari wong jenenge cincin, maksud cincin jekek nang teras omah. Itu kewaspadaan. Jadi waspada itu merupakan sesuatu yang dibenarkan oleh agama. Dan kecurigaan itu juga dibenarkan oleh agama. Perkara suatu saat kita kemudian melebihi sesuatu yang lalu melahirkan napa jenenge buruk sangka. Itu sesuatu yang ditoleransi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dianjurkan nggih napa amal soleh itu untuk wa'ad bi'is sayyi'atal hasan wa adbi lan segera susulkan oleh engkau as-sayyi'ata akan segala kekhilafan, keteledoran dan keburukan al-hasanata sesuatu yang baik. Barangkali kewaspadaan kita lalu memunculkan kegeloan, apa jenenge ketersinggungan terhadap orang lain. Nah, jadi itu yaitu bagian daripada pernik-pernik kehidupan, pernik-pernik kebersamaan. Wong para sahabat mawon niku diampuni oleh Allah, diberi ketegasan. Wa maka nali nabiyyin ayyahul. Wis gak mungkin Kanjeng Nabi kok memanipulasi menggelapkan harta rampasan perang. Nah, wis ojo sampai terganggu hatimu. Hei ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku kurang nopo? Zaman sik enom pemuda. Nggih. Baru menikah dengan Sayyidatuna Khadijah masih muda. Belum umur 30 sudah dijuluki dengan Al-Amin. Nggih. Manusia terpercaya, makanya diberi mandat memindahkan Hajar Aswad ketika membangun Ka'bah. Belum menjadi nabi, masih pemuda, baru menikah dengan Sayyidatuna Khadijah. Al-Amin melakukan perdagangan, memutar harta modal-modal yang dipercayakan oleh Sayyidatuna Khadijah. Begitu sampai di pasar dikenal sebagai manusia nek adol iku kok murah. Kanjeng Nabi niku begitu masuk pasar karena akhlaknya yang mulia maka mendapat kepercayaan. Nopo barangane lho cepet laris, cepet entek. Sayyidatuna Khadijah gumune luar biasa, takjubnya luar biasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bertanya kepada apa jenenge nek cara Gresik pekerja niku napa? Pekerja sing garap-garap. Yes, buruh lah nggih. Nggih, porang. Apa ngomong porang? Bahasa lawas. Porang. Yang biasa disuruh-suruh oleh Sayyidatuna Khadijah yang namanya Maisarah. Ya apa Maisarah? Ya Maisarah nggih.
sing menemani Kanjeng Nabi teng Syam dan ke berbagai pasar memasarkan dagang, memutar harta modal yang dipercayakan oleh Sayyidatuna Khadijah. Niku Aisyah tak Ummu Aiman. Bagaimana kan? Masya Allah, belum waktunya tutup, entek barangnya. Lalu kemudian pada hari-hari berikutnya, wong nek dodolan, niku terus misalnya nyang-nyangan, tawar-menawar. Penjual ini lalu bilang, hadza thamanu Muhammad. Iki lho, kok kapan ngomong larang? Hadza thamanu Muhammad, iki lho regane Muhammad iki. Oh iya regane Muhammad, tuku. Jadi menjadi standar harga di pasar itu nek wis disebut hadza thamanu Muhammad, iki regane Muhammad iki. Ini jauh sebelum Kanjeng Nabi menjadi rasul. Masuk pasar menjadi contoh, nggih. Kehidupan bermasyarakat, mau perang, mau mindahkan Hajar Aswad, Kanjeng Nabi menjadi penengah, dijuluki Al-Amin. Nggih. Dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kanjeng Nabi itu dicintai, dikagumi, nggih. Kepribadiannya dikagumi, perilakunya. Kanjeng Nabi niku dimusuhi kufaru Makkah mek mergo siji. Napa? Mergo ngajak-ajak tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengajak-ajak meninggalkan menyembah berhala. Mek niku tok. Sing asale dipuji sebagai pemuda harapan masa depan, manusia terpercaya. Oh iki regane Muhammad wis jadi standar harga di pasar. Tapi begitu Rasulullah menyampaikan dakwah, menyampaikan wahyu, maka dikatakanlah Muhammad gila, Muhammad tukang ngarang, iftira, min hadza ila sihrum mubin. Muhammad tukang sihir, iso menundukkan orang. Iku mergane niku sebabnya mek siji. Bukan karena akhlaknya berubah, bukan. Ajaannya yang berubah. Meninggalkan arca menuju Tuhan yang tidak tertangkap oleh mata. Oh niku. Lu ngoten niku lu sudah menundukkan para sahabat, sudah bisa mengajak perang dan lain-lain. Ya, niku melahirkan praduga di kalangan sahabat ketika membagi harta rampasan perang. Wonten malih sing protes teng Kanjeng Nabi. Begitu dibagi harta rampasan perang niku, harta dibagi terus enten kok kula mboten kebagian niku ya Rasulullah, kok enten akhirnya turun ayat nggih teguran. Apa? Oh, maka minal mu'minatin idza qadallahu wa rasuluh napa nika? Tidak seyogianya bagi seorang mukmin maupun mukminah yang mengajukan keberatan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teguh dening Allah. Niku saking napa? Ngeman dan melindungi perasaan-perasaan yang bergejolak di dalam hati para sahabat. Lah kalau kita masih punya gejolak, masih khawatir ini, gak apa-apa. Iku pancen asline menungso apa maneh menungso model kita. Mangkane wis gak usah nelongso. Sing penting niat napa? Niat memperbaiki, niat tobat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Pun niku. Inilah pelajaran yang bisa kita serap dari firman Allah Subhanahu wa taala ayat 161 dari surat Ali Imran. Wa an Abdullah bin Syaqiq وعن عبد الله بن شقيق أنه أخبره من سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو بوادي القرى وجاءه رجل فقال استشهد مولاك أو قال غلامك فلان قال بل يجر إلى النار في عباءة غلها. Hadis kariwayataken saking sahabat Abdullah bin Syaqiq annahu bahwa sesungguhnya Abdullah bin Syaqiq itu akhbarahu memberikan
kabar kepada Abdullah sapa man wong sami akan krungu sapa man an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa hale utawi Kanjeng Nabi iku biwadil qura nggih iku biwadil qura ana ing lembah Qura ada di suatu lembah gunung jenenge lembah Qura wajahu pada saat itu wajahu dan datang kepada Rasulullah sapa rajulun wong lanang. Ya. Rasulullah didatangi oleh seorang. Faqala lalu berkata orang tersebut napa? Isyhada maulak. Isyhada wis mati syahid sapa maulaka iku kekasihmu. Oh niku lho fulan mati syahid. Au qala ghulamuka fulan. Nggih, terus ngopo jenenge ngobrol antar sesama lalu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Matur teng Kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah niku lho mati syahid. Fulan niku mati syahid." Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, ya mati syahid tapi yujarru dan dorong dan dorong sapa fulan ilan nari maring neraka fi abaatin krana kelambi abaah ghallaha kang ngumpetaken sapa fulan ha ing abaah ya iku pancen melok perang tapi sik duwe tanggungan akan dimasukkan ke neraka dahulu karena dia menggelapkan satu baju, satu pakaian yang menjadi bagian dari harta rampasan perang. Intinya betapa pentingnya membina napa jenenge sikap sportif, ya jujur dalam hidup kebersamaan. Ini semua hadis menerangkan tentang betapa beratnya tanggung jawab ketidakjujuran dan akan menjelma sebagai tuntutan yang berat esok di hari kiamat. Satu. Yang kedua, ini kau wau nggih ya. Napa jenenge bahwa ayat ini juga mengajarkan kepada kita bahwa kewaspadaan itu kerentek-kerentek sing boten sae niku merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manusia yang manapun. Sing penting napa pun sampai berkembang terus. Wong nek gak duwe curiga, gak duwe kewaspadaan, engko tambah kecolongan, tambah napa jenenge nggih kebobolan. Ya kebobolan keluarga mergo gak waspada nang bojone, ya kebobolan anak mergo gak curiga ambek anake, ya kebobolan harta mergo gak waspada nang tokone, nang perdagangane dan lain sebagainya. Nggih. Wallahu a'lam bishawab. Pindah bab nggih. Dimari. Bismillahirrahmanirrahim. At-tarhib minal muthlati bil hayawan. Kitabuz Zabaih. Kitabuz Zabaih utawi iki bab itu Kitabuz Zabaih, bab binatang-binatang yang disembelih. At-tarhibu minal muthlati bil hayawan. At-tarhibu utawi iki bab medhekaken ancaman minal muthlati saking nyiksa bil hayawani kelawan hayawan. Ketika mengawali membahas soal sembelihan binatang, ya, niki pengarang kitab mendahulukan bab tentang ancaman menyiksa binatang. Dengan kata lain, yang harus didahulukan di dalam membahas soal menyembelih binatang itu adalah melahirkan kasih sayang dan rasa eman terhadap binatang. Oleh karena itu diancam orang
yang nyembelih tapi tidak dibarengi dengan kasih sayang. Iki ngono tak beleh supaya manfaat kanggo menungso. Ngoten. Akhraja Muslimun annahu sallallahu alaihi wasallam marra bihimarin qad usima fi wajhi faqala la'anallahu alladhi wasamahu. Akhraja ngriwayataken sapa Muslimun Imam Muslim ngriwayataken annahu belestuhune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku marra ngliwati sapa Kanjeng Nabi bihimarin kelawan jaran pun jaran ngoten mawon khimar Qad usima kang den tutul-tutul napa jenenge wasam niku di nek uang napa jenenge tato ditengeri Qad usima kang wis den tato dincap nek teng kitabe dicap fi wajhihi ing dalem wajahe khimar nggih mungkin ambek paku mungkin ambek dom nggih wis ditato lah gampange nek cara saiki tato nek awake dhewe wong awake dhewe ae gak oleh mbek agama apa maneh kewan sing gak duwe karep faqala mongko dawuh sapa Rasulullah sallam la'anallahu alladzi wasamahu la'ana nglaknat sapa Allah Gusti Allah alladzi ing wong wasamahu kang natoni kang ngecapi sapa man hu ing kewan monggo mboten angsal nyiksa kewan. Wa akhrajal ngriwayataken sapa Asy-Syaikhan Imam Bukhari Muslim. Asy-Syaikhan Imam Bukhari Muslim ngriwayataken napa? Anna Ibnu Umar setuhune sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu an iku marang ngliwati sapa Ibnu Umar bi fityanin kalawan pira-pira lari nom melewati sejumlah pemuda min Quraisyin dari bangsa Quraisy. Qad nasabu kang teman-teman wis ngedekaken tairan ing napa jenenge manuk au dajajatan utawa pitik. Pitik dikon ngadeg nang tengah-tengah upengan, di tengah-tengah napa jenenge sing wis dilingkari, ya. Ya ana pitik, ana napa jenenge ayam ana manuk ya tara maunaha kang padha nguncali padha mbalangi sapa fityan anak muda tadi menglempari binatang-binatang tersebut wa qad ja'alu li sahibi at-tayr kull khati'atin min nublihim wa qad ja'alu lan teman-teman wis gawe telah menjadikan para fityan itu li sahibi thair bagi orang yang punya burung, bagi orang yang punya napa jenenge ayam ya. Kullu khati'atin ing saben-saben keluputan min nublihim saking pira-pira panahe fityan. Walhasil mereka jadikan binatang itu sebagai sasaran permainan. Dibalangi, dipanah, kok ana tengere sapa sing menang, sapa sing titis, sapa sing luput. Falamma ra'au nalikane ningali sapa fityan, begitu anak muda itu melihat Ibnu Umar, kedatangan Ibnu Umar tafarraqu, padha melayu sapa bocah-bocah pemuda tadi. Tafarraqu mongko perenco-perenco, nggih ya. Sapa fityan faqala mongko dawuh sapa sahabat Ibnu Umar man fa'ala hadza siapa yang melakukan ini ya, permainan dengan sasaran binatang la'anallahu man fa'ala hadza sungguh Allah melaknat manusia yang melakukan ini Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setuhune Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku la'ana nglaknat sapa Rasulullah man ing wong ittakhadha sing ngalap sing dadekne syai'an ing suwiji-wiji fihi kang iku ing dalem syai' apa ar-ruhu roh gharadon ing sejo yang menjadi sasaran. Kata Rasulullah Allah melaknat orang
yang menjadikan segala sesuatu yang ada rohnya kok dijadikan sasaran. Sasaran tembak, sasaran permainan, apa maneh adu ayam. Walhasil segala bentuk dan macam penyiksaan kepada binatang itu mengakibatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Mboten angsal. Nggih, niki mereka tahu bahwa Ibnu Umar itu sahabat Kanjeng Nabi, ngerti hukum. Nah, tapi mereka hanya mergo mungkin ingin melakukan permainan. Nah, maka Rasulullah maka Ibnu Umar menyampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, Allah melaknat orang yang menjadikan sesuatu yang ada rohnya itu sebagai sasaran. Nah, sing ana rohe napa nggih? Segala sesuatu sing ana rohe masih mancing. Mancing niku sing apik ya pakan sing mbok pakan urang, mbok pakan napa. Nek pakan iwak niki kira-kira nyiksa. Iwak dipakan, diuncalonan segara. Iwake mlayu-mlayu pakan di napa diuntal kali iwak sing gedhe, termasuk nyiksa. Wa qala lan dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min insanin yaqtulu usfuran fama fawqa bi ghairi haqqiha illa sa'ala Allah azza wa jalla anha yaumal qiyamah. Qila ya Rasulullah wa ma haqquha? Qala yadhbahuha fayakuluha wa la yaqta'u ra'saha fayarmi biha. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min insanin, ora ana utawi suwiji wong yaktulu kang mateni sapa wong usfuron ing manuk, fama lan perkara fauqa kang sak dhuwure manuk. Tidak ada seorang muslim pun yang membunuh seekor burung atau yang lebih besar dari burung bi ghairi haqqiha, dengan tanpa hak. Wis mangger mateni ngono tok, angger ngepel daripada ketapelku nganggur, tujuane gak ono. Illa sa'alahu wa azza wa jalla yaumal qiyamah, illa sa'alahu, nang kecuali menanyakan kepadanya siapa Allah Subhanahu wa taala yaumal qiyamati, besok di hari kiamat. Kata Rasulullah, tidak ada satupun seorang muslim yang membunuh binatang berupa burung maupun yang lebih besar daripada burung, bu ayam, bu banyak, bu bebek, enggak, bu kambing, kecuali ia akan menjelma sebagai tuntutan esok di hari kiamat. Mbok beleh kanggo apa? Qila den tangleti ya Rasulullah wa ma haqquha? Napa hake binatang niku ya Rasulullah? Kanjeng Nabi lak dawuh, tidak ada satupun orang yang membunuh binatang, burung maupun yang lain dengan tanpa hak, kecuali Allah akan menanyakannya esok di hari kiamat. Lalu Rasulullah pun ditanya, apa haknya binatang ya Rasulullah? Rasulullah bersabda, yadhbahuha fayakuluha, mangan, belen terus mangan, wala yaqta' rasaha fayarmi biha, ojo terus dibegot ndase di gua, ndase ya panganan. Supaya binatang niku kemanfaatane maksimal, kemanfaatane maksimal. Wala yaqtaulan, ojo megot sapa muslim raksaha ing ndase kewan, fayarmi, lalu kemudian membuang biha kelawan raksun. Nah nggih, ndase panganan nggih. Ndase sapi lak gedhe malah antri nek gelem. Ndase manuk termasuk, ndase iwak nggih. Wa qala lan dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha katabal ihsan ala kulli syai', fa idza qataltum fa ahsinul qitlah
wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha wal yuhid ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Kanjeng Nabi dawuh innallaha sunne Gusti Allah iku kataba nulis sapa Allah majibaken sapa Allah al ihsan ing mergawe apik ala kulli syai'in ing atase saben-saben sesuatu. Allah itu mencatat dan mewajibkan kita agar melakukan yang terbaik terhadap segala sesuatu, utamanya yang berkaitan dengan yang ada rohnya. Jadi ya napa? Fa idza qataltum mongko nalikane mateni sira kabeh, fa ahsinu mongko ngapikno sira kabeh alqitlata ing carane mateni. Ada orang yang memang dia berhak untuk dibunuh karena membunuh. Ya patenono sak wajare. Nggih. Misale nggih nek cara supaya ngapokne wong liya kon ngadeg nang tengah alun-alun. Nggih, ngadeg kon langsung dipenggal. Itu lebih manusiawi daripada napa? Digantung, hukum gantung. Hukum gantung nyiksa. Walaupun sama-sama membuat jerah, tapi yang dihukum lama matinya. Nggih. Jadi bagaimana caranya supaya publikasinya itu bermanfaat, tapi yang dipublikasikan tidak tersiksa. Misalnya betul disuruh berdiri di tengah alun-alun disaksikan oleh masyarakat, tapi matanya ditutup, jadi gak ngerti, jadi digawa nang di, ditutup matanya. Niku fa ahsinul qitlah. Kalau cara Islam membunuh dengan ditembak itu juga kurang. Kenapa? Karena kalau dipenggal leher niku langsung mati, tidak terasa nopo-nopo, yang penting landep, tapi tembak kan panas. Terus ngoten. Fa ahsinu mongko ngapi ana sira kabeh alqitlata ing carane mateni. Apakah lalu hukum Islam itu menjadi kejam karena masih ada ketentuan membunuh? Orang yang membunuh dibunuh. Nah, bahkan ada yang mboten, karena itu merupakan terapi membuat jerah masyarakat. Mencuri dipotong tangan, apakah hukum Islam keras, kejam? Mboten. Nyatane kehidupan negara-negara yang menjalankan hukum Islam lebih tertib daripada hukum Barat, hukum Eropa yang tidak menjalankan hukum Islam. Akhirnya apa? Menungso lho koyok kewan. Ya. Menungsone koyok kewan karena tidak ada pembatas dan pembeda yang yang menentukan antara manusia yang berakal dan yang tidak berakal. Walaupun Islam memberikan ketentuan, pencuri wajib dipotong tangan, tapi ketentuannya lho enten. Sing dicolong kudu yok nopo, sing nyolong kudu yok nopo. Keadaannya harus gini, bukan terpaksa. Sing dicolong barang berharga, sing nyokol wong akil, balik, sadar, gak gendeng. Nek sing nyolong gendeng gak oleh dipotong. Nek sing dicolong mek sandal sisian, mboten oleh dipotong. Mosok nyolong pitik potong tangan, mboten langsung. Ada kualifikasi, ketentuan dan kriteria bagaimana hukum Islam itu dijalankan. Makanya Sayyidina Umar pernah tidak mau menjalankan orang nyolong beras. Ada. Sayyidina Umar dituntut oleh sahabat-sahabat Kanjeng Nabi tidak menerapkan hukum potong tangan kepada pencuri. Kenapa? Karena pada saat itu pencuriannya terjadi fi amil maja'ah, pada tahun paceklik. Nah, tahun paceklik golek pangan angel. Dan seterusnya. Ini ada. Jadi tali ulur. Yang penting napa? Ada kepastian hukum. Nggih.
tidak seperti hukum rimba dan lain sebagainya. Terus Kanjeng Nabi fa idza qataltum fa ahsinul qitla, kalau kamu membunuh bagusi cara membunuhmu. Wa idza dzabhtum, apabila kamu menyembelih fa ahsinu, maka berbaguslah adzibhata, akan caranya menyembelih. Kalau kamu menyembelih, maka baguskanlah cara nyembelihmu. Wal yuhidda ahadukum, wal yuhidda, hendaklah menajamkan siapa ahadukum, salah seorang kamu sekalian, syufratahu, ing gamane. Ya, hendaklah yang tajam niku napa jenenge gelatin napa belatinya nggih. Pisaunya yang tajam. Wal yurih, dan hendaklah membuat senang siapa ahad dzabihatahu, akan hayawan yang akan disembelih. Hendaklah binatangnya itu diberi makan dulu. Ojo mergo wis gak urung meneh dibeleh, gak usah dipakai mangan sik rong dina. Atau angel golek suket. Ndak boleh. Semua itu akan menanggung pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nek cara ihya niku wonten salah setunggal ulama saking wedine terhadap tuntutan tengarsane Allah. Niki duwe jaran. Syekh sinten supi kula jenenge, diceritakan dening Imam Ghazali teng kitab Ihya. Syekh niki enggak ada jaran. Bareng jarane loro mati. Mati niku nangis tobat nang Gusti Allah. Ya jaran, sok nok dina kiamat sampean ojo sampai nuntut aku yo. Aku gak ngemoti sampean dengan momotan yang berlebihan. Aku yo gak nggawe sampean nggawe susah. Ditinggalkan kudanya duduk mergo eman, mergo kerugian duit mboten, tapi takut kalau meninggalnya itu karena keteledoran dia. Dia lalu berkata, "Hai himar, jangan engkau menuntut keadaanku di hadirat Allah Subhanahu wa taala, karena saya tidak mengendarai kamu dengan menyiksa, memberikan beban di luar kemampuanmu." Nggih, mugi-mugi kita sedaya diparingi kesempurnaan ing dalam melanjutaken kehidupan, nggih, di dalam mempraktekkan cara-cara kehidupan kita dengan karunia rahmat Allah, hidayah ya Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi sareng pinaringan ilmu sing manfaat, toto urip kita fid dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li walidayya wa lil mu'minina amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana atarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubatan li kulli hawba واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا
بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه عدد طس الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك فاطر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Nyuwun agung pangapunten. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.